Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan 3 landasan utama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih seputar Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya Nabi diperjalankan di malam hari dari Mekah menuju Baitul Maqdis yang terletak di Palestina. Sedangkan Mi'raj yaitu Nabi SAW dinaikkan bersama malaikat Jibril menuju ke langit yang ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menerima perintah sholat. Dan itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Jadi 3 tahun sebelum Nabi mau berhijrah, Nabi diberikan satu keagungan atau diberikan satu keistimewaan dengan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada Nabi masuk ke langit yang ke-6, di mana di langit yang ke-6 itu Nabi SAW mendapati ada Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Yang mana kalau kita review sedikit, di langit yang pertama itu ada Nabi Adam. Kemudian langit yang kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan kita sudah sebutkan tentang Nabi Isa, di mana para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan Nabi Isa itu adalah dikategorikan sahabat karena beliau bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan nanti ketika beliau turun, beliau itu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan beliau akan membunuh Dajjal bersama dengan Imam Mahdi. Maka Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang sahabat yang masih hidup sampai hari ini. Jadi kalau antum ditanya sahabat Nabi yang masih hidup, yang paling panjang usianya, maka tentu jawabannya adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sampai hari ini masih hidup, dan ini akidah Ahlus Sunnah yang harus kita yakini. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, bahwasanya Nabi Isa itu dia meninggal karena disalib. Padahal yang disalib itu bukan Nabi Isa. Kemudian di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Lalu masuk ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Taib, ketika naik ke langit yang keenam, kata saya di sini fawajada fiha Musa.
Maka Nabi SAW mendapati ada Musa. Faqala Jibril hadza Musa. Maka Jibril berkata, ini Musa. Fasallim alaihi. Ucapkan salam atasnya. Ya. Fasallama alaihi. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Tapi kata para ulama, berdasarkan satu hadis yang disebutkan, bahwasanya ucapan salam Assalamualaikum warahmatullah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Yaitu hadis yang dikeluarkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nomornya nanti antum bisa lihat ya. Nomor Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim membawakan hadis ini. Adapun Imam Bukhari pada nomor yang ke-6227. 6227. Sedangkan Imam Muslim itu nomor hadis yang ke-2841. Tapi kita baca di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam alaihi salam." Tatkala Allah menciptakan Adam alaihi salam, qala, maka Allah berkata, "Idhhab fasallim ala ulaik." Pergilah engkau dan ucapkanlah salam kepada mereka. Siapa mereka itu? Nafarun minal malaikati julus, yaitu kepada para malaikat yang sedang duduk. Ya, jadi ada malaikat-malaikat yang sedang duduk, maka Adam datang kepada mereka untuk mengucapkan salam. Fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, dengarkan dengan seksama apa yang akan mereka ucapkan kepadamu, karena sesungguhnya ucapan itu akan menjadi penghormatanmu dan juga keturunan-keturunanmu. Ya, jadi ucapan itu nanti kelak akan digunakan oleh keturunan-keturunanmu. Faqala, maka Adam mengatakan Assalamualaikum. Adam memulai salam kepada para malaikat. Faqalu, maka para malaikat menjawab Assalamu alayka wa rahmatullah. Artinya Adam diajarkan bentuk salam yang berikutnya. Kalau tadi Adam hanya mengatakan Assalamualaikum, maka malaikat mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nah, sehingga dari hadis ini kata para ulama, ucapan salam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, sejak zaman Nabi Adam. Makanya salam kita dengan salamnya orang-orang terdahulu dari kalangan umat terdahulu itu sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Adapun dalam riwayat yang lain, wabarakatuhnya itu disebutkan di dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menceritakan ada orang datang kepada Nabi SAW 3 orang. Yang pertama mengucapkan Assalamualaikum, maka Nabi mengatakan 10. Yang kedua datang Assalamualaikum warahmatullah, 20 kata Nabi. Kemudian datang orang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Nah, ini riwayat yang menyebutkan adanya lafaz wabarakatuh. Dalam riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau antum ditanya nih, Ustaz, di situ kan Nabi Muhammad mengucapkan salam. Fasallim alaihi, apa ucapan salamnya? Ya salamnya ini. Assalamualaikum warahmatullah.
Sebagaimana dalam hadis ini. Dan mereka pun menjawab sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Adam melalui perantara malaikat. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk mengucapkan salam. Bahkan antum kalau amalkan satu hadis yang mengatakan, ya fasallim ala man ta'rif ila man la ta'rif. Engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Masalahnya kepada orang yang kita tidak kenal, kadang-kadang kita tidak ngerti dia muslim atau tidak. Jangan-jangan nanti assalamualaikum, taunya salibnya sak gede HP di sini kan. Tapi kalau antum tahu dia seorang muslim meskipun antum belum akrab, ucapin salam gitu. Ucapin salam. Tapi dengan ikhlas ya, jangan nanti ada niat udang di balik bakwan, kan tidak benar itu. Oke, kita lanjut ya. Kita kembali ke sini. Faradda alaihi salam, maka Musa alaihi salam menjawab, ya, menjawab salamnya Nabi Muhammad SAW. Waqal, kemudian beliau berkata, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang kepada saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Ya, marhaban. Ini ucapan sama seperti antum mengatakan ahlan wa sahlan. Atau kalau antum mau gabung semuanya, marhaban ahlan wa sahlan, enggak apa-apa. Boleh. Tidak ada masalah. Mungkin ada saudara antum datang, marhaban ahlan wa sahlan. Biasanya kalau marhaban itu ada bi-nya, marhaban bika. Kalau perempuan marhaban biki, kalau banyak marhaban bikum. Makanya Nabi ketika mendapati para sahabat datang menuntut ilmu, Nabi mengatakan marhaban bitolibil ilm atau bitolabatil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Selamat datang wahai para penuntut ilmu, kata Nabi SAW. Jadi disambut dengan begitu hangat. Falamma tajawazahu baka Musa. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW meninggalkan Nabi Musa, maka Nabi Musa itu menangis. Ya, Nabi Musa menangis. Jadi sekuat-kuatnya Nabi Musa tetap beliau seorang manusia yang bisa menangis. Ya, kan kita tahu Nabi Musa itu kuat. Ya, pukulannya itu luar biasa, kuat sekali. Sampai sempat disebutkan ketika ada Bani Israel, dia berselisih dengan salah satu dari suku Kipti. Lalu Bani Israel ini memanggil Nabi Musa, lalu ditonjok sama Nabi Musa itu, tewas dia. Nah, inilah yang menyebutkan ada seorang dai yang ngomong Nabi Musa itu preman katanya. Kurang tepat. Preman itu diidentik dengan satu hal yang negatif. Masa Nabi dikatakan preman? Ya nggak benar. Ini satu celaan kalau kita mengatakan Nabi itu adalah seorang preman, nggak bisa. Ya, ini celaan kepada Nabi, kepada para Nabi, ini tidak boleh. Karena memang Allah Ta'ala menjadikan Nabi Musa itu kuat, karena memang Bani Israel pada zamannya beliau itu kuat-kuat, ya, gede-gede. Nah, memang Bani Israel itu terkenal dengan kekuatan fisiknya. Makanya Nabi Musa diberikan salah satu keistimewaan, beliau itu adalah orang yang sangat kuat sekali. Nah, ketika Nabi SAW pergi meninggalkan Nabi Musa, maka Nabi Musa menangis. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ma yubki, apa gerangan yang menjadikan kau menangis? Qal, maka Nabi Musa mengatakan, abki, aku menangis li'anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Ah, ini dia perkataan Nabi Musa ini. Nanti setelah itu saya sebutkan satu faedah. Kata Nabi Musa, aku itu menangis karena seorang anak manusia diutus setelahku, yang mana umatnya itu lebih banyak masuk surga daripada umatku. Nah, dari saat di sini kita bisa tahu bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu satu, umat yang paling banyak. Yang kedua, yang paling banyak masuk surga. Ya, paling banyak masuk surga. Sedangkan umat yang terbanyak kedua itu adalah umatnya Nabi Musa.
umatnya Nabi Musa. Itu yang membuat Nabi Musa itu menangis. Maka dijelaskan oleh Syekh, fakana buka'u Musa, yang mana nangisnya Musa itu huznan ala ma fata ummatahu minal fadail, karena beliau itu bersedih umatnya itu sudah diberikan banyak keutamaan tetapi tidak bisa memanfaatkan keutamaan. Antum lihat Bani Israel, yang paling banyak kalangan para nabi siapa? Bani Israel. Tapi ketika mereka diberikan keutamaan sama Allah Ta'ala, mereka tidak manfaatkan keutamaan itu. Itulah Bani Israel. Ya, terutama orang-orang Yahudinya. Diberikan banyak nabi, tidak memanfaatkan, bahkan mereka membunuh para nabi. Ya. Antum bayangkan pengikutnya Nabi Musa baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun melewati Laut Merah, kemudian melewati satu kaum yang sedang menyembah berhala, menyembah patung, ngomong sama Musa, ij'al lana aliha, jadikan kami Tuhan, bagi kami Tuhan. Loh, ini baru diselamatkan sama Allah. Harusnya kan ngambil pelajaran, oh iya ini kebesaran Allah, ini kebenaran dari Nabi Musa. Setelah diselamatkan bukan malah bertauhid sama Allah Ta'ala, malah minta kesyirikan sama Nabi Musa. Nah, inilah orang Bani Israel itu begitu. Tapi tidak semua ya, terutama orang-orang Yahudinya. Makanya sifat-sifat yang jelek itu Allah sebutkan terkait orang-orang Yahudi itu. Banyak nanya, tapi nggak suka melakukan. Lihat gimana ketika Nabi Musa itu memerintahkan mereka sembelih sapi. Ditanya, sapinya warnanya apa? Dikasih tahu. Modelnya bagaimana? Gini-gini. Tapi nggak jadi sembelih. Ya, makanya mereka itu lama-lama jadi Abu Su'al. Ya, kalau ada namanya Abu Afwan, ada namanya Abu Su'al. Tahu Abu Afwan siapa? Ya. Jadi dikit-dikit Afwan itu namanya Abu Afwan namanya. Ya, antum jangan jadi Abu Afwan ya. Abu Afwan, Abu Soal. Ah, ini nih. Nggak bagus. Nabi Israel itu begitu. Sudah diselamatkan, bukan malah mereka bertauhid kepada Allah, malah mereka minta supaya dijadikan adanya Tuhan. Kacau kayak gini. Makanya ketika Nabi SAW mendapati satu kaum hudatha yang baru masuk ke dalam agama Islam, kemudian melewati pohon bidara lalu mengatakan ij'al lana dzata anwat, ya, kama lahum dzata anwat, jadikanlah bagi kami itu tempat menggantungkan senjata sebagaimana mereka punya tempat menggantungkan senjata. Nabi Muhammad tidak neko-neko di situ, langsung mengatakan Allahu Akbar, pengingkaran beliau. Ini sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, jadikanlah kami adanya Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan yang disembah. Langsung ditutup pintu itu sama Nabi SAW. Sehingga dari sini ada satu faedah yang antum harus perhatikan. Kalau satu kaum itu mereka sudah paham, sudah pernah ngaji, sudah ngerti, lalu mereka berada dalam kejahilan meminta seperti itu, antum boleh langsung mengkat mereka dengan begitu tegas. Tapi kalau kaumnya awam, apalagi orang tua awam gak ngerti, ya antum bersikap lembut lah. Musuh orang tua yang gak pernah ngaji kemudian bilangnya ada ucapan sini langsung bilang, mak kamu masuk neraka loh mak. Loh, ya, ini orang tua yang langsung bilang masuk neraka, kayak repot kayak gini jemaah. Ya. Jadi perlu adanya hikmah dalam berdakwah itu. Kita perlu hikmah dalam berdakwah jemaah. Jangan main sikat saja, apalagi yang muda-muda nih, satset aja. Sudah sikat semua, enggak gitu. Ustaz gimana Ustaz? Kalau kita langsung sikat, oh enggak gitu. Dakwah itu butuh strategi. Makanya saya sarankan ya, antum kalau ingin terjun dalam dunia dakwah, antum baca bukunya Syekh Utsaimin berjudul Bekal Wajib bagi setiap muslim sebelum berdakwah. Buku tipis, buku saku. Itu kalau bahasa Arabnya itu namanya Zadud Da'iyati ilallah, bekal seorang dai kepada Allah. Itu baca buku itu dulu. Setelah baca buku itu, ambil lagi buku yang satunya. Tapi tidak tahu belum diterjemahkan atau tidak. Ada buku satunya lagi namanya Ad-Da'watu ilallah. Itu bagaimana metode berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Dulu kita diajarkan waktu masih kuliah itu.
Diajarkan bagaimana metode dakwah. Dakwah itu udah serampangan. Bukan hanya bermodalkan semangat. Makanya ketika para dai tidak mengetahui tentang usul dakwah, yang ada itu dia merusak dakwah ini. Ibarat kata kita sudah membangun dengan pelan-pelan, tiba-tiba datang orang yang hanya bermodalkan semangat, dihancurkan. Nah ini banyak kita dapati. Ya semua karena qadarullah, cuma kan ada sebabnya gitu loh. Ada sebabnya yang perlu untuk kita perhatikan. Dan sebab ini jangan sampai terulang di masa yang akan datang, kan begitu. Ya. Tapi kita kembali ke sini. Jadi Nabi Musa itu dia sedih karena ada di antara sepeninggal beliau yang paling banyak masuk ke dalam surga, padahal Bani Israel diberikan keutamaan. La hasadan li ummati Muhammad. Tetapi beliau tidak hasad. Jadi nggak hasad, nggak kayak kita hasad. Karena kita dapati ada satu majelis sepi, kemudian majelisnya lain itu rame, hasad. Ya kok majelis saya sepi, kok majelis dia itu rame. Dakwah itu nggak perlu kita, ya apa istilahnya, hasad lah sama. Tidak ada orang. Antum coba baca kisah para ulama. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, beliau mengajar tafsir di Masjid Nabawi. Yang duduk di kajian beliau 1-2 orang, kadang-kadang nggak ada. Tapi beliau tetap menyampaikan dakwah itu 20 tahun beliau berdakwah seperti itu di Masjid Nabawi. Karena kata beliau, tugasnya tidak menyampaikan ilmu, bukan mencari followers. Kalau antum mau jadi followers ya medsos sana. Antum menjadi selebgram kah atau apa kah kalau antum jadi followers. Dakwah itu bukan mencari followers. Ada atau tidak ada orang yang hadir, sampaikan amanat ilmiah, keilmuan itu. Ya, sampaikan. Kadang-kadang ada ustadz nanya, ya apa jamaahnya rame atau enggak? Enggak, alafu afwan ya. Jadi ustadznya juga abu afwan jadinya. Oh afwan, Anda bisa kajian. Mau ada atau tidak hadir, amanat ilmiah kita harus menyampaikan dakwah ini kepada seluruh elemen masyarakat. Nggak boleh pilih-pilih. Tetapi bahasanya nanti yang akan disesuaikan. Antum ketika ceramah di masjid yang sunnah, berarti ceramah masjid umum, nggak boleh antum. Misalkan ceramah di masjid umum, jangan samakan antum ceramah di Jami Mekah, beda syirik. Ya jangan. Antum Jami Mekah nggak apa-apa, bebas antum ceramah apa-apa. Amin bilang beda syirik nggak masalah. Ini antum ceramah di masjid umum, apalagi masjid yang baru pertama kali antum masuk sini, syirik, beda. Insya Allah itu hari pertama dan terakhir antum di situ. Nggak ada lagi setelah itu. Antum lihat Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ketika beliau menjadi imam di mana? Di Mekah misalkan ya, di Masjidil Haram. Beliau dengan gaya beliau, tapi ketika datang ke Indonesia di Istiqlal, beliau menunjukkan beliau itu ingin hikmah dalam berdakwah gitu loh. Nah, seperti itu seorang dai itu. Seorang dai seperti itu. Syekh Abdurrahman Sudais kalau ceramah itu tegas juga jemaah. Anda juga dengar ceramah beliau itu, Syekh Abdurrahman Sudais itu tegas. Beliau itu tegas kalau ceramah. Syirik, bid'ah. Ya. Itu kalau disampaikan di Masjidil Haram itu syirik, bid'ah, apalagi di Masjid Nabawi. Beliau kan punya kunjungan 1 kali 1 bulan ke Masjid Nabawi itu. Syirik, bid'ah disampaikan sama beliau. Tapi sudah sampai Indonesia. Beliau mengetahui kondisi orang Indonesia, maka beliau menyampaikan dengan hikmah. Kan begitu. Ya sama sekarang nih, antum ketemu sama keluarga yang sudah ngaji sama belum ngaji, itu sikapnya beda. Ya, sikapnya beda. Baik. Kemudian, summa araja bihi Jibril ila sama'is sabi'ah. Kemudian naik ke langit yang ke-7. Fastaftaha, minta untuk dibukakan. Dan seterusnya. Ya pokoknya ditanya ini siapa, maka disebutkan fawajada fiha Ibrahim Khalilur Rahman. Maka didapati di situ adalah Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Jadi bisa kita tahu bahwasanya kedudukan yang paling tinggi dari para nabi di langit itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, "Hada abuka Ibrahim." Ini bapakmu. Nah. Kalau tadi dikatakan apa? Kalau Nabi Adam yang pertama dikatakan apa? Bapak kan? Betul gak? Kemudian ketika ketemu Nabi siapa?
Nabi Ibrahim kemudian dikatakan apa lagi? Bapakmu. Ini bapakmu. Karena memang Muhammad itu kan keturunan dari Ismail. Makanya bapaknya. Dan dalam bahasa Arab, kakek itu terkadang diungkapkan dengan bahasa bapak. Ya, kakek itu diungkapkan dengan bahasa bapak. Jangan nanti salah artikan mentang-mentang tuh belajar bahasa Arab. Oh salah Syekh itu, masa ngomongnya bapak. Nabi Ibrahim itu bukan bapaknya. Antum harus paham bahasa Arab. Bahasa Arab itu terkadang bapak itu untuk menunjukkan kakek, menunjukkan orang tua kita. Jadi nggak harus abu itu artinya bapak kita langsung. Bisa artinya kakek, bisa artinya kakek ke-20, kakek ke-100 gitu loh. Ya. Nggak harus bapak di atas langsung, tidak. Ini harus ngerti bahasa Arab itu. Karena bahasa Arab itu dia punya gaya sendiri. Nggak kayak kita kan. Bapak, kakek, terus buyut, ya. Apalagi tuh? Hah? Iya, pokoknya atas itu. Enggak hafal saya. Ini ke atas. Iya. Arab itu ya udah jid. Abu. Maksudnya naik ke atas abu gitu. Iya. Makanya coba lihat Allah ketika menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin ketika diajak untuk beriman kepada Allah, mengikuti Al-Quran, apa kata mereka? Ya, kata mereka, ma wajadna aba'ana. Kami mendapati dari bapak-bapak kami. Tapi kalau antum dapati terjemahannya apa? Nenek moyang kami. Nah, itu dia bahasa Arab tuh begitu. Jadi jangan nanti antum, oh ini nih salah Al-Quran ini. Lu Al-Quran disalahkan. Ngeri antum ini. Al-Quran disalahkan. Mentang-mentang baru belajar mubtada khobar, sudah langsung menyalahkan Al-Quran. Ya. Fi'il apa namanya nanti ditanya isim apa namanya munsorif sama ghairi munsorif gak bisa bedakan. Ya, orang biasa, orang baru belajar bahasa Arab itu kan baru belajar mubtada khobar itu, pengen kelihatan, saya sudah belajar bahasa Arab nih. Baru mubtada khobar, belum tamyiz, belum nanti isim isyarah, belum nanti ini itu banyak, belum ketemu khilafnya, belum nanti ketemu apa namanya aliful maksuro, belum disuruh i'rab. Coba i'rab, ya hadza Muhammadun, apa i'rabnya? Oh nggak tahu i'rabnya, cuma ini mubtada khobar Ustaz. Ya ngerti i'rabnya seperti apa? Nggak ngerti. Ya. Nah ini kadang-kadang seperti itu kita. Biasa, baru belajar tingkatan pertama itu suka takabur kalau kata orang sini. Hadza abuk Ibrahim, fasallim alaihi, ucapkan salam atasnya. Fasallama alaihi, maka Nabi mengucapkan salam. Faradda alaihi salam, maka Ibrahim pun menjawab salam. Wa qala marhaban, perhatikan jawabannya. Marhaban bibni saleh wan nabi saleh. Selamat datang wahai anak yang saleh dan nabi yang soleh. Ya. Jadi dengan bahasa selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Baik. Nah setelah apa namanya bertemu dengan siapa namanya Nabi Ibrahim, apa yang kemudian dilakukan? Wa inna ma tawfa Jibril bi Rasul sallallahu ala haula'il anbiya takriman lahu. Kenapa Jibril dan Rasul itu mengelilingi para nabi itu sebagai kemuliaan bagi Nabi sallallahu. Wa idharan li syarafihi wa fadlihi, untuk menunjukkan tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi ini nabi yang mulia gitu loh. Makanya diperkenalkan kepada mereka-mereka yang mulia yang ada di langit ini. Ini loh Muhammad, ini Muhammad. Makanya kan setiap didatangi para nabi-nabi yang ada di langit, selalu beliau dipuji dengan mengatakan marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Dan ucapan seperti ini sebagai pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diagungkan. Dan memang Nabi itu Nabi yang paling agung, manusia yang paling agung. Wa kana Ibrahim al-Khalil musdidan dhahrahu ila al-Baitil Ma'mur fis sama'i sabi'ah.
Dan Ibrahim pada waktu itu sedang bersandar, menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur yang ada di langit yang ketujuh. Wallahu alam, Baitul Ma'mur ini bentuknya seperti apa? Apakah seperti Ka'bah? Tidak ada yang tahu. Ya kita tidak ngerti. Kadang-kadang ada orang berspekulasi Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah. Wallahu alam, saya sampai hari ini saya tidak tahu bentuk dalil yang menyebutkan tentang bahwasanya Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah yang, ingat, Ka'bah yang sekarang itu bukan Ka'bah yang dibangun, bukan seperti ukuran Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu bukan bentuknya persegi, tetapi persegi panjang. Ya, kan antum dengar kisahnya kan? Ketika di zaman orang Quraisy datang banjir, Ka'bah hancur. Maka orang-orang Quraisy bilang, kumpulkan harta kalian yang tidak ada ribanya. Ya, orang Quraisy saja tahu mau beribadah itu tidak ada ribanya. Orang kita sekarang malah beribadah dengan harta ribawi. Katanya untuk membersihkan harta katanya. Berarti dari sisi ini orang Quraisy lebih pintar daripada kita juga. Orang Quraisy itu ngomong ya, kumpulkan harta kalian yang tidak ada, yang tidak tercampur dengan perkara yang haram. Artinya yang benar-benar kalian dapatkan dengan cara berdagang, dengan cara yang halal, kumpulkan. Nah setelah dikumpulkan, jadinya segitu. Maka supaya mereka itu tidak salah kaprah dengan Ka'bah itu, makanya dibangun Hijir Ismail. Makanya Hijir Ismail itu, itulah ukuran Ka'bah itu. Kalau dibangun seluruhnya, maka seperti lebar dari Hajar Aswad menuju ujung dari Hijir Ismail. Itu panjangnya. Nah lebarnya tetap seperti itu. Dan pernah di zaman Nabi SAW ngomong sama Aisyah, andai kata aku tidak khawatir umat Islam baru masuk Islam, maka aku akan rubah Ka'bah itu menuju bangunan yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena ada satu niat, ada satu maslahat yang dikejar, supaya tidak dikatakan nanti Muhammad menebarkan fitnah, maka tidak dibangun seperti bangunan Nabi Ibrahim. Tapi kita mulai di sini. Jadi menyandarkan dirinya di Baitul Ma'mur. Alladzi yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfan minal malaika. Yang mana setiap hari datang ke Baitul Ma'mur itu sebanyak 70.000 malaikat tiap hari. Tiap hari 70.000 malaikat. Perhatikan di sini biar kita ngerti ini. Yata'abbaduna wa yusallun. Mereka beribadah, mereka salat. Summa yakhrujun, kemudian mereka pun keluar, wala yaudun, dan tidak pernah kembali. Jadi masuknya cuma satu kali. Antum bayangkan sebulan ada 70.000 malaikat yang masuk. Satu hari 70.000, berarti kali 30 hari berapa? Kali setahun berapa? Kali ketika Nabi Isra Mi'raj sampai hari ini kira-kira berapa? Dan itu menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak. Jadi ketika antum belajar dulu di SD, SMP, jumlah malaikat ada berapa anak-anak? Ada 10. Sebutkan. Satu malaikat apa gitu kan? Ya. Dan dari 10 nama malaikat itu 2 yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang pertama malaikat pencabut nyawa, apa namanya? Israil ya? Israfil atau Israel? Israel. Yang kedua malaikat Ridwan. Dikhilafkan oleh para ulama. Kalau Israel itu sudah jelas dhaif dalilnya. Karena di dalam Al-Quran nama malaikat itu namanya adalah Malakul Maut. Sedangkan malaikat Ridwan itu yang dikhilafkan. Ada yang mengatakan riwayatnya hasan, ada yang mengatakan riwayatnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi dalam masalah ini saya tawakuf. Saya tidak menyebutkan tentang malaikat Ridwan. Mungkin ada dalil-dalil yang lain dari para ustadz yang lain, mungkin kalau ada bisa mungkin antum ya sampaikan kepada kami sebagai ilmu. Karena sampai saat ini saya belum mendapat riwayat yang menjelaskan tentang malaikat Ridwan. Dari penjelasan para ulama rata-rata yang saya dapat di hadis yang menyebutkan tentang adanya namanya malaikat Ridwan itu dhaif. Ya, dhaif. Nah, wala yaudun.
Fal yaumi tsani ya'ti ghairuhum minal malaika alladzi la yuhsihim illallah. Yang mana pada hari kedua datang selain daripada mereka yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya jumlah malaikat itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ya, banyak jumlah malaikat. Taib. Kemudian summa rufi'an nabi ila sidratil muntaha. Kemudian setelah itu Nabi diangkat menuju Sidratul Muntaha. Muntaha itu artinya ujung. Ujung namanya. Kayak misalkan satu menara, mana muntahanya? Ujungnya. Ujungnya itu tuh bukan lantai paling ujung, tapi ujungnya yang apa biasanya kalau bangunan tinggi kan ada apa namanya? Petirnya itu. Itu namanya muntaha namanya. Ujung dari bangunan itu namanya muntaha. Sedangkan yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha di sini adalah ujung dari langit itu. Disitulah arasnya Allah Ta'ala berada. Di atas langit ketujuh. Jadi arasnya Allah, di bawahnya nanti kalau tidak salah ada kursi, di bawahnya kursi itu ada langit yang ketujuh. Jadi arasnya Allah Ta'ala yang paling tinggi. Ya. Faghasyiha min amrillahi minal bahai wal husni ma ghasyiha. Kemudian kata Syekh di sini, yang mana Sidratul Muntaha itu dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan keelokan, dengan keindahan yang tidak akan dapat dijelaskan oleh seorang pun mengenai keindahannya itu. Tidak ada yang bisa. Bagaimana indahnya Sidratul Muntaha itu. Tidak ada yang tahu. Indah. Ya. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana indahnya Sidratul Muntaha itu. Summa faradallahu alaihi shalah. Kemudian ketika sampai Sidratul Muntaha, maka Allah Ta'ala pun memerintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah salat khamsina salatan kulla yaumin wa lailah, sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Nah, asalnya itu 50. Faradiya bidzalik. Nabi sudah terima aja. 50. Ya. Wa sallama summa nazala. Kemudian beliau mengucapkan salam, kemudian beliau turun. Falamma mara bi Musa, ketika melewati Musa, qala, maka Musa berkata, "Ma farada rabbuk ala ummatik?" Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu kepada umatmu? Kata Nabi, qala khamsi salatan fi kulli yaumin, 50 salat dalam sehari semalam. Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, "Inna ummataka la tutiku dzalik." Umatmu tidak akan bisa. Dan ini menunjukkan memang umatnya Nabi Muhammad itu lemah dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa. Maka apa kata Nabi Musa? Wa qad jarrabtun nasa qablak. Aku telah mencoba dengan manusia sebelummu. Wa alajtu bani Israil asyaddal mu'alajah. Ya. Dan aku sudah berupaya untuk bagaimana melakukan hal tersebut kepada Bani Israel. Ya, ternyata mereka nggak bisa. Farji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik. Coba naik, minta kepada Rabbmu supaya diberikan keringanan. Naiklah Nabi SAW ini. Qala Nabi SAW, faraja'tu fawadha'a anni asyra. Maka ternyata Allah Ta'ala merubah menjadi 10. Dari 50 menjadi berapa? 10. Berapa diskonnya itu? Berapa persen itu? Kira-kira berapa persen? Kalau setengah, kalau 50% kan 25, ya toh? Berarti berapa? Ya disitulah, adzan dulu lah. Ya. Ini yang di luar atau dalam ini? Hah? Oh dalam, yes, adzan dulu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Faraja'tu fawadha anni asra. Maka aku pun naik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang 50 tadi menjadi 10. Wa ma zala yuraji'u rabbahu hatta istaqarratil fariḍah ala khamsin. Ya, kemudian beliau tetap meminta keringanan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Musa, sampai kemudian dari 10 itu menjadi 5. Ya, andai kata naik lagi yang ke berapa itu? Kedua, ketiga, mungkin bukan 5 mungkin ya. Mungkin 3 mungkin. Tapi itu sudah ditakdirkan semuanya sama Allah. Kita akan sholat sebanyak 5 waktu. Fanada munadin. Nah, setelah itu ya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, amdaitu faridati wa khafaftu ala ibadi. Telah aku tetapkan kewajiban atas umatku
dan telah kuringankan atas hamba-hambaku. Jadi yang tadinya 50 kemudian diringankan menjadi 5. Dan dijelaskan oleh para ulama 5 tapi setara dengan 50. Jadi orang yang sholat 5 waktu itu setara dengan pahalanya 50 kali sholat. Dan itu diantara keutamaan dari umat ini. Diberikan pahala yang besar, diberikan pahala yang luar biasa agungnya dengan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Tapi kemudian wa fi hadhil lailah, maka pada malam itu juga udkhilan Nabi SAW al-jannata, Nabi dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha kibabul lu'lu', dan di dalam surga tersebut ya terdapat kubah mutiara. Wa idza turabuha al-misk, dan tanahnya itu adalah misik, yaitu kasturi. Bayangkan tanahnya kasturi, coba. Atau bayangkan tanah kasturi gitu kan ya. Kasturi itu parfum yang mahal, tapi di surga menjadi tanah. Bayangkan di dunia antum beli kasturi itu mahal sekali, sedangkan di surga luar biasa sekali. Lihat bagaimana perhiasan-perhiasan dunia sampai di dalam surga, semuanya itu menjadi suatu hal yang memanjakan mata. Jadi nggak apa-apa lah antum nggak punya emas di dunia. Nanti yang penting di surga antum punya emas. Kalau antum punya emas di surga, tidak ada hitungan zakatnya. Kalau di dunia antum kan harus mengeluarkan zakat. Ya. Antum harus mengeluarkan zakat. Tapi di surga semuanya emas. Ya, minyak kasturi, sutra, segala macam. Allah. Makanya supaya kita semangat masuk surga jemaah, antum bacalah dalil-dalil yang berbicara tentang surga. Paling gampang antum temui dalil tentang surga itu pada bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu di situ Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang surga. Yang belum beli, baca. Di bab terakhir sebelum daftar isi. Kalau bahasa Arab itu kan daftar isi di belakang. Sebelum daftar pustaka kalau bahasa Indonesia kan. Sebelum daftar pustaka itu antum baca itu. Ya Allah jamaah, surga itu indah. Sampai ada satu orang itu bilang begini, Ustaz, dulu saya pas dengar surga itu biasa-biasa aja. Saya pingin masuk surga ya biasa-biasa. Tapi setelah saya ikut kajian dengar tentang surga, dari situ saya itu kepingin banget masuk surga. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya surga itu, Ustaz. Jadi saya selalu berdoa sekarang ini, saya pingin masuk surga yang paling tinggi. Kalau dulu tuh doanya, Ustaz, ya Allah masukin surga, yang penting masuklah. Kalau sekarang beda katanya. Saya pingin masuk surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ini contoh orang yang ngerti. Nah, kita ini kan belum ngerti masalah. Maka saya wasiati diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, ya baca tentang surga itu jemaah. Biar kita lebih semangat, termotivasi untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Karena kenikmatan-kenikmatan surga itu luar biasa. Cukuplah hadis yang berbicara tentang ada orang selama di dunia hidupnya itu diberikan kesengsaraan, masuk ke dalam surga cuma sebentar, dikeluarkan, ditanya, apakah selama di dunia kamu sengsara? Kata dia gak pernah. Gak pernah kata dia. Bayangkan hidupnya di dunia sengsara, tiba-tiba dimasukin surga sebentar, ditanya pernah sengsara? Gak pernah kata dia. Ya, luar biasa. Kita baca tentang surga juga. Luar biasa dalil-dalil tentang surga ini. Wa idza turabuha al-misik. Tanahnya itu kasturi. Summa nazala Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi pun turun. Dan ini peristiwa Isra Mi'raj ini secara ringkas dibawakan sama Syekh ya. Karena kan panjang Isra Mi'raj itu, belum nanti diperlihatkan neraka, belum nanti diperlihatkan surga. Makanya kan Nabi pernah bilang, fa'uritun naro, aku diperlihatkan neraka. Fa'aksaru ahlin nar an-nisa, kebanyakan penduduk api neraka itu adalah para wanita. Ketika ditanya, kenapa para wanita? Yakfurnal ashir, gak bisa terima kasih kepada suaminya. Ya, gak bisa terima kasih, dikasih A, ya, padahal sudah dikasih banyak, tiba-tiba suaminya
lupa sesuatu dibilang tidak pernah berbuat baik selama ini. Lu udah pernah berbuat baik katanya. Ya. Makanya hati-hati para wanita. Jangan sampai kita tidak bisa berterima kasih kepada suami-suami kita. Ya, berterima kasihlah kepada suami Anda yang dengan luar biasa sekali ya, telah berjuang, berusaha untuk memberikan nafkah yang terbaik kepada ya Anda sebagai istri. Summa nazala, kemudian turun hatta atama Makkah bigolasin. Kemudian Nabi itu datang ke Mekah dalam kondisi belum subuh. Jadi remang-remang gitu loh. Wa shalla fiha subha. Kemudian Nabi pun sholat subuh. Nah, peristiwa ini keesokan paginya diceritakan kepada para sahabat. Banyak yang ragu kecuali satu. Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar tidak pernah ragu sedikit pun. Bahkan sampai Abu Bakar itu pernah bilang begini. Ditanya, Abu Bakar, itu sohibmu itu kok tambah aneh. Musuh pergi ke Palestina semalam, kemudian balik ke Mekah sebelum waktu subuh. Tidak masuk akal. Sebagian para sahabat itu sudah mulai goyang. Ya, tapi lihat Abu Bakar. Kalau Muhammad yang ngomong, aku percaya. Andai kata Muhammad bilang ini tembok warnanya hitam, sedangkan tembok yang warna putih, aku katakan tembok itu hitam dan aku akan dustakan mataku yang melihat tembok itu warna putih. Sampai segitunya keimanan Abu Bakar kepada Nabi SAW. Kita belum kayaknya. Ya belum kayaknya. Disuruh berinfak, wah Ustaz, ini 100.000 ini Ustaz, isok tuku Lombok, tuku Brambang, isok tuku pulsa Ustaz. Disuruh berinfak, tunggu kaya katanya. Kalau sudah kaya, tidak mau berinfak, pelit. Abu Bakar enggak seperti itu. Coba kita berusaha mengikuti bagaimana jejaknya Abu Bakar, yang mana beliau adalah sahabat yang sangat luar biasa sekali. Ya, beliau adalah sahabat yang selalu membenarkan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini akhir dari Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu nanti dijelaskan di sini tentang salatnya Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada tahun depan insyaallah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita. Ya benar kan tahun depan kan? Lanjutkan tahun depan insyaallah ya. Barakallahu fikum. Semoga kita diberikan umur panjang jemaah, umur berkah. Ya senantiasa selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.